urip aja ninggal ibadah, kita bakal mati. Euy, wadon bakal, wong lanang bakal. Awas aja ngomong kita sehat, masih jauh. Jere sapa? Saiki akeh sing lemu-lemu mati ngedadak. Awas sing gemuk-gemuk. Beneran iki mah akhir-akhir iki. Ampura sing gemuk iki mah ya. Mudah-mudahan wong kene mah sing gemuk panjang umure. Di Tangerang ki akeh wong gemuk-gemuk mati ngedadak. Jare sing kurus, untung kita kurus. Lah sing lemu ke mati apa mending sing kurus. Bo, sehingga lamun kita sekedar ngejar cita-cita, kalau akademisi pengen S1 setelah itu S2 boleh, setelah itu pengen S3 mengambil gelar dengan menggunakan kemampuannya sehingga gelar profesor silakan, tapi napi kalian ibadah menjibur mah duduk gelar, duduk pangkat, duduk titel, kayak makan tiang akan menolong kita guna HP ibu ning guru pengen akeh duitnya pengen guna apa kun? Guna pada bae wadon mah wis suara tinggal ngambil doang. sing dindi pengen duit akeh, lakine pengen wagah, duitnya pengen akeh, mobilnya pengen bagus, umahe pengen. Tapi lamun ora ibadah karena kepengen tersebut kita kerja mati-matian nyari uang habis-habisan, ora ibadah hatta dana minhul ajal. Ketika sakarat datang ajal akan tiba beke ngerasa keduhung ora sholat, ternyata yang kita cari selama ini ora bisa nulungi, duit sing akeh ora bisa nulungi, mobil sing bagus ora bisa nulungi, umah sing mewah ora bisa nulungi, pangkat dan jabatan ora bisa nulungi. Sing bisa nulungi mah amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu. Wadon ngurusi kulit bae pakai body lotion Citra Warning Nivea cereham, alisnya diireng-ireng pakai sifat halis, lamun laka pensil 2B. Wadon pegawaiannya bibir diabang-abangi, iki pakai apa ku arane ku konon ku iya bola-bola bedake mahal latulif Maharani Tulji Panbo Pipa Pralonake wadon. Tapi lupa mati dandanan bae dandan mati mekelalen buktine tumbas make up 500 berani 500.000 sanggup, tapi jariah ke masjid tidak pernah sanggup 500.000. Bu kayaknya mau sing wis tua aja mikirin make up. nyimpen orang mati Ini wis aja mikirin make up, senajan make up mahal, make up karo kulit wis ora nyambung. Lah iya pe otong. Lamun maler nem perawan ku sing nem atuh nyambung bedak karo kulit. Iki mah ini bahas. Ibu-ibu beli HP teletak 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi jariah senilai itu kita belum sanggup, padahal jariah itu untuk akhirat. Maka mata hati kita kudu melek aja buta. Lamun wong mata hatine buta lebih bahaya daripada mata iki sing buta. Kalau orang mata dagingnya buta tapi mata hatine melek, insya Allah selamat. Kula derbe batur ko di Rangkas Bitung, arane Kiai Haji Maman Abdurrahman, maaf tunanetra, dua-duanya matanya buta tapi mata hatinya melek. Walaupun buta hafal Quran 30 juz alhamdulillah. Lah kita sing melek boro-boro hafal baca ge ane sing durung bisa. Terus iku wong senajan buta ke rabine loro atau kalah kita ki. Lurah kalah lurah. Terus lamun demen-demenan karo rabine ku ya, dheweke lagi karo rabine demen-demenan go kuat 2 jam. Ibu jere dheweke.
Gue lagi pernah nakon, weh rong jam iku apa obatnya? Atuh kita sejam setengah ngegelati rabi kita dikit jadi dewek. Nah itu pantas sih kotor ya. Nah, iya kita mau kaget rong jam. Gelati rabi, dewek mau masang rabine berangkat ning Indomaret atuh ya rong jam dah. Mereka ada sinyal gue ya. Loading pakai tentek. Bu, bahkan bu, neng Tangerang anak kampung arane kampung Ciakar Legok. Itu ada Ustadz Ahmad Yani, matanya buta tapi kori hafal Quran berarti. Bahkan begitu saya silaturahmi ke rumahnya, di rumahnya ada tulisan terima servis elektronik. Ngubeng nggak kita mikir. Le premen nyerpise. Bulan akon, Bang Ustadz, ana sing komplain dah, wake. Sing mau mana sing komplain wong nyerpis televisi, jadi kita istirahat. Pas dheweke pulang disetel balik maning fan premen ki TV kita lah kagambare terus kita jawab kalau kita salah siapa ngebenerin TV karong pijak deh. Tapi mata hatinya buta seperti kita tidak, mereka buta matanya, mata hatinya melek, punya basirah sehingga mereka bisa membaca Quran walaupun tanpa melihat. Ini yang harus dijadikan iktibar. Kenapa kita yang mata normal bisa melihat itu warna pink, itu warna hijau, warna coklat, warna merah. Tapi kenapa Quran tidak bisa kita baca? Sudah berapa tahun usia kita? Sudah berapa lama kita tinggal di dunia? Lamun sing urip saiki wis 50 tahun usianya, huruf hijaiyah berapa? Kenapa dalam usia 50 tahun itu kita tidak mengenal huruf hijaiyah, tidak mengenal surat-surat dalam Al-Quran, tidak belajar Fatihah? Menandakan mata hati kita buta, ngejar karir, nyari duit, pengen kerja, punya ini, punya itu, lupa akhirat. Maka mudah-mudahan sentase rajaban sing durung ngaji rajin ngajine, sing durung sholat rajin sholate, si ngadu ayam peragat ngadu ayamnya. Anak tah di wong si tukang ngadu ayam engkau di akhirat bakal diadu karo ayam deh. Motongnya ayam. Pokoknya ibu-ibu lamun orang ngaji mata hatine buta, orang ingat akhirat, akhirnya orang semangat ibadah. Tapi insya Allah wong kene mah kabeh ahli ibadah. Amin. Amin. Wadon soleha. Amin makanya iya we ya. Tapi insya Allah lah pakai kerudung berarti wadon soleha. Amin bu. Di kampung orang pakai kerudung paling menghadiri ceramah saja. Di kampung orang. Ini kepada kampung orang. Duduang nih kan emang duduang. Kayak ustazah kok bubur pakai Tarsan. Aja bu pakai jilbab insya ke pasar pakai jilbab, ke pabrik juga pakai, kondangan pakai duit, kondangan mah jilbab mana duit kondangan ya. Iya kondangan pakai duit, ibu nenggok jilbab kononku. Woi, wadon, kita bakal Maka Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Pulang dari Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kewajiban. Yang ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Allah tidak butuh kepada makhluk. Yang jelas seluruh makhluk kita ini butuh kepada Allah. Maka kita ibadah Allah mau ora untung, kita ora ibadah Allah mau ora bakal rugi. Kita sholat kabeh wong kene sholat Allah ora tambah kerajaannya kegagahannya ora karena sholat kita ora sama sekali. Kita ora sholat, ora puasa, kita ora ibadah, kita kabeh maksiat, Allah ora bakal rugi. Maka kita ibadah
Allah tidak wajib mengganjar bagi hambanya yang ibadah ala kadar jaiz. Premen Gusti Allah baik diganjar premen Allah, ada diganjar premen Allah. Tapi Allah punya janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ibadah manjing akhirat, Allah siapkan sorga namanya. Yang maksiat masuk akhirat, Allah siapkan neraka namanya. Tinggal pilih pengen sorga, pengen neraka, karena Allah pun telah memberikan ilham kepada kita untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa Wah. Ibu, woi, kita mau istuapan ya. Lamun saiki melihat anak-anak kita, ya Allah, ya Robi, dolanan pakai biaya, sedina-dina pakai biaya, handphone pakai biaya pun. Kita mau ceramah dewek main game. Tong ceramah. Ay, anak siapa ya? Bisa apa ku? Ke bapaknya ke? Cinirang kelambini putih, celananya putih, jujung gue dewek ini. Nah, Masya Allah, tong main game bae tekan ucul gitu tong. Pada ompong. Kita malah lagi sengen paling ngumpul di depan rumah, debu-debu dikumpulin ku ya. Nggih, Bo. Nggih. Wis ngegunung ku. Yoyo kita. Orang pakai paket di kumanya. Oh. Ora. Ya, banyu ieu hilang dikorek di pinggir. Disodok nih ngesor, mangkok. Cuman sing berhasil kita we lanang wadon mah hancur bae premen ya. Cak-cakan. Lah iya jangan sengeng. Saiki mau ku bocah. Masya Allah. Bu. Dia omong makonan mana? Jadi ibadah bukan untuk Allah. Kita ini ibadah yang akan mendapatkan manfaat dari ibadah itu kita sendiri. Allah senajan laka siji-siji pisan yang menyembah, tidak akan kurang kerajaan Allah. Seluruh makhluk manusia maksiat, Allah tidak akan kurang kehebatannya, kegagahannya. Seluruhnya ibadah tidak bertambah kehebatannya. Seluruhnya maksiat tidak berkurang kehebatan, kegagahan kerajaan Allah. Yang akan merasakan nikmat atau siksa, surga atau neraka, kita dewek ibadah apa orang. Dan sebagai orang Islam harus ilmiah. Ilmiah dilengkapkan dengan amalia. Setelah itu harus ada khosyatillah. Ilmiah kudu punya ilmu. Amalia, ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Kalau amal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ada orang ibadah rajin ilmiah berarti tapi ta'a amalia berarti tanpa ilmiah. Sholat ngentut dia orang berhenti. Iya, sholat ngentut terus baik. Jadi baturi Kang tadi kakak ngentut ya. Lah iya klemen tak. Lamun ngentut batal wudu Kang. Terus batal wudu tuh sholatnya batal. Jadi siapa? Kita pernah ngerungu zaman songen bu batal wudu anak papat. Kita bikin ngentut siji masih anak telu. Amalia tanpa ibu wadon wadon niku kan tiap bulan datang tamu bulanan apa rane head bahasa pikihku bocah sekolah nyebutnya men. Nah, iya namun bahasa Jawara itu si brewok muntah darah ya. Nah, itu bahasa Jawara. Iya Jawara pada ngobrol nyekelin das di Jawara. Kang ngubeng das ya ora. Terus ning omah si brewok muntah darah. Nah, terus masalahnya apa tak? Atuh si botak merana. Nong orang-orang irama ya. Wes, cuma urusan kita sentuh atuh. Paling setitik head itu sehari semalam berarti 24 jam. Kaprae head itu 1 minggu. Paling akeh head itu 15 hari 15 malam.
Kalau lebih dari 15 hari 15 malam itu bukan darah haid, arane istihadah. Kalau yang keluar itu darah istihadah pas Ramadan ya puasa. Ada adzan ya sholat. Karena ada orang perempuan yang 20 hari belum sholat, pas ditanya, teh kok belum sholat? Ih masih men. Ini men suratnya apa mentret? Masih men. Wis pirang dina 20 dina atuh sing 5 dina mah iku istihadah sholat. Lah klemen sholat iki premen sholat orang darahnya masih metu. Ya pakailah cambo dipit. Atau aku pakai whisper. Selain lentur tahan bocor. Gara-gara orang dua ilmu wis 20 dina ora sholat. Bu, wadon. Kaget pula lagi. Ibu, bu, misalnya anak wadon ki head, waktu asar bersih. Waktu asar bersih, sholat asar tau ora? Zohore, sing banter jawab zohore, ora. Deweke sing men kita sing ubeng ya. Atuh zohore di kodo, asare sholat, zohore kodo. Lah premen mesti di kodo, karena zohor dan asar dua waktu sholat yang bisa dijamak. Ya Allah, kalau ibu dari mulai head sampai sekarang ketika bersih waktu asar, zuhur orang di kodok, berarti berapa ratus waktu sholat yang dihutang oleh kita orang di kodok. Masya Allah. Makanya kudu ngaji. Pecil-pecil kita kon ngaji kok. Kita bakal mati. Ya Allah, apakah kita ini tidak menjadikan sebuah pelajaran dari orang-orang yang sudah mendahului kita? Bagaimana orang yang sakarat ketika dia hidupnya ibadah, bagaimana orang yang sakarat ketika hidupnya maksiat. Di situ pun sudah harus dijadikan pelajaran. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sing tandur, sing pabrik, sing kerja, tinggalkan dulu sejenak, sholatlah. Hasil mi'rajnya Rasul, satu kewajiban yang tidak Allah titipkan, tidak dititipkan kepada Jibril. Bila wasitatin, syariat sholat langsung diambil oleh Rasul tanpa pelantara malaikat, karena sholat ini mulia ibadah badaniyah yang merekrut seluruh amal ibadah yang lain. Di dalam sholat ada puasa, di dalam sholat ada zakat, di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada tazkiyatun nafs. Di sholat inilah seluruh ibadah berkumpul. Lagi sholat mangan batal tora, berarti puasa. Lagi sholat ngomong batal tora, batal, berarti kita pun menjaga lisan. Ketika sholat kita hadirin rahimakumullah, melaku kanan melaku kiri, lari, sholat batal tora. Berarti dalam sholat pun ada istiqamah, diam tinggal di posisi masing-masing. Ibu, bu, dalam sholat pun ada syahadat. Dalam sholat pun ada pengakuan kita orang yang banyak dosa. Dalam sholat ada sujud, bukti bahwa kita hina. Di kepala ada ilmu, di kepala ada pemikiran, di kepala ada pendapat, di kepala ada ide, di kepala ada kehormatan. Maka yang kadang-kadang kita besar kepala karena merasa hebat dengan ilmu mungkin, dengan harta mungkin, dengan jabatan mungkin. Sujudlah wahai hamba yang beriman. Tempelkan jidatmu ke tanah, menunjukkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu. Ibu, woi, kita pan bakal mati. Mati tau orang? Ya matilah. Dan seorang mukmin tekad harus kuat, keyakinan jangan geser. Allah segala-galanya.
Sedahsyat-dahsyatnya virus corona katanya itu kecil di hadapan Allah, karena itu makhluk Allah, tidak akan bisa apa-apa tanpa izin dari Allah. Waspada perlu, tapi hati seorang mukmin tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Salaman wedi, ana sing bersin lari, ngentut aman. Bahkan beberapa waktu yang lalu selama COVID-19 suami istri tidak boleh berhubungan badan. Botak ndas kita. Sembarangan banget. Kalau mau jaraknya 1 meter, emang dua kita sedawa perintah. Macem-macem banget. Virus nora apa-apa nih, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Lamun virus bisa mematikan uang, kuman bisa mematikan uang, kami santri pada mati. Coba santri di kobongku, kita kan, mangan nih ngesor, Iya. 10, 20 wong kadang-kadang. Tangan sing bentuk model kayak apa be anak, Iya bener. sing be kayak abang-abang doang anak sing wis nyenang bisul anak, wis betus ku ngeracak be anak. Kadang-kadang mau dipangan jadi kita mau goreng bawang, upil orang bener. Aman beres. Lah iya. Santri mah tidur di kobong, nih sore pringkup lupuh. Anak tumbila, lah tumbila kalau santri CS. Setelah diamati, tumbila ini salah satu makhluk atau binatang yang berada dari daratan India. Tumbila dua dulur tumhiho. Aman, sudah. Santri mah aman. Kita. Lagi mangan nih ngesor, tekang kucing. Kucing ngomong, mau. Digaya 10, orang mau. Pas digaya iwak, mau. Pangan iwak orang kucing. Ndase, ora. Oh, santri, kucing itu katanya mengandung virus rabies, liurnya. Lah, virus makhluk Allah. Santri bismillah. Lah bekas kucing diembat. Ndas iwak pragat. Kucing sambil melaku sambil ngomong, waduh lebih sadis dari kita jadi kucing. Aman baik, alhamdulillah. Kadang-kadang lagi mangan nih ngesor pakai daun pisang, teka wedus. Daun pisang dicokot atau nasi acak-acakan. Akhirnya bagi santri bukan masalah, walaupun nasi sudah di tanah, bagi santri pantang mundur dari medan pemanganan, langsung dipangan. Alhamdulillah. Aman. Bu, woi. Kadang-kadang santri mau unik, jam 3 malam lapar, nyeduh mie, laka mangkok, gayung musola. Ini beneran nih. Gayung musola. Sing jadi korban aki-aki. Waya subuh dewek cecewok. Pakai gayung ya. Dewek merenung. Gayung ya bekas Lah kita panas jadi. Apa iki ya? Santet tak iki. Silip kita cepel jadi hati-hati. Akhirnya sholatnya ngejegang sih gila. Beres sholat tarawih dan langsung dari kemelaku ning rumah. Nong, yuk ning dokter. Apa tabah? Silit cepel apa iki? Santri lewat jam 3 malam. Kemudian iko nego penutup sambal laka. Akhirnya iko pentongan bedung. Pakai nyambel. Sing jadi korban aki-aki mana? Pas dewek mukul bedung, duk, panas. Kita corona aja deh. Pas nyambel maka kok lamun kita ngantongi siwak misalnya ke sing elok imami pemaning dua santri dikantongi bae
Wis beres kantong aja di dokon di mengimaman. Santri mah tengah bengi ngeliwat wong roro nyambele segelas atuh susur kiai pakai. Widih. Dokon maning ning tempatnya. Kaya kiai salat subuh nyusur. Kenen gitu. Jadi kiai lada. Iku si nyambel berjamaah ning buri kiai. Jadi dek wah kena deh. Atuh mulai takbiratul ihram tekang peragat Fatihah iku kiai wajahnya abang nahan pedes. Tapi sholat orang peragat orang terus baik akhirnya baca suratnya lantaran pedes deweke wasyamsi wa duhaha. Santri aman. Makan, minum air yang belum dimasak, di situ ada bakteri, iya. Di situ ada virus, tapi Allah maha segala-galanya. Ketika keyakinan kita kepada Allah, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, hatta virus, hatta corona itu makhluk Allah. Jangan ketergantungan sekedar kepada prokes protokol kesehatan, tapi gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu. Jangan vaksin dan vaksin, tapi Allah dikesampingkan. Hei Bapak yang terhormat, wakil-wakil kami yang mulia, tolong kami yang beriman ajak untuk kembali kepada Allah. Kalau memang serius virus ini ada, mintalah kepada yang menjadikan virus itu keselamatan. Jangan sekedar vaksin dari orang kafir, dari orang komunis, tapi Allah. Tolong ingatkan kami kepada Allah. Pantas sekali lamun wakil raja, wakil presiden kusi abah ngajak kita rakyat istighotsah nasional, tobat nasional, meminta kepada Allah supaya diangkat virus niki. Betul. Pantas temen kulamun menteri agama muncul di media ngajak tobat nasional, istighotsah nasional, menangani wabah dan virus, tidak sekedar protokol kesehatan, tidak sekedar vaksin, tapi Allah tolong dilibatkan. Karena sehebat apapun vaksin, sehebat apapun protokol kesehatan, lamun jari Allah ora waras, ora bakal waras. Nggih Bu? Nggih. Terus iki ngomong terus. Allah ngegawe obat tikula keringetan begini. Tadi Gerabi ngomong jangan malam-malam sayang. Nah iya wajar kan nyebut sayang kalau laki. Kulane gering tadi jere Rabi atuis aja berangkat krunya jere kula panitia. Ngaji mah ora tadi kula pas lagi ndas ngubeng. Ile dipijiti karo mamah waras. Haleluya. Usil bah. Bo, dina Jumat Sayyidul Ayyam. Yasin, Kahfi. Surat Kahfi itu kalau dibaca penangkal dari virus, penyakit, bala, bahkan fitnah dajjal akan terhindar. Bagi orang-orang yang memang dawam baca surat, terutama dina Jumat, elok ta, lah baca kok Jumat esok ya, insya beres wa ilaihi turja'un, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sampai ahada. Woi kesuwen terlalu panjang. Minimal 10 ayat di awal surat Kahfi tekang rosada aja kelewat dina Jumat.
itu penangkal dari berbagai wabah, virus, penyakit, bala. Termasuk Dajjal pun akan nyingkir, tidak akan mengenai fitnah kepada orang yang memang selama uripe setiap dina Jumat dheweke dawam baca surat. Engkau Jumat esok baca ya. Insya aja WA sing dibaca. Status wong. Ih wadon ki saiki WA bae. Sing nyekel dalail senta salat wis laka. Dalail wis laka. WA apa ge dipoto? Cucian dipoto. Lakine lagi turu anak kucing dipoto. Ditulis tinggal sore, saudara kembar geblek gua wadon. Tuku genjer doang karo tau dipoto. Jadi status WA tulisannya edisi genjer cuy. Coba surat Kahfi baca bu. Hei wadon, elok tah surat Kahfi elok dibaca. Insya atau sebelum tidur akhir surat Kahfi, penangkal dari berbagai penyakit, dari berbagai wabah, dari berbagai virus. Baca akhir surat Kahfi, ajak lalen. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tapi ora Yasin orang atuh premen wabah hilang kita wis kelalen karo surat-surat Kahfi. Ada lagi penangkal dari virus banyak. Akhir surat Al-Hasyr, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Virus hilang, penyakit kabur. Baca lagi, Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghilhum بالظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى وصحبه. Virus hilang, penyakit kabur. Sekarang kita lupa dengan bacaan-bacaan itu. Hanya WA yang dibaca, status yang dibaca, kemudian Facebook yang dibuka, Twitter yang dibuka, Instagram. Wadon ngateleng gambar klambi beawan peng. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemuda-pemudaku Facebook cari pertemanan. Wadon pada sing ganteng dikonfir, sing jelek nyingkir. Aja ketipu saiki akeh wajah editan. Iya efek kamera jahat, filter wajah sing tengok jadi mulus, sing ireng jadi putih. Pas ketemu di modern, innalillahi wa inna Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Baca dong. Awas dulu. Dari dulu
taun itu ada, wabah itu ada, virus itu ada. Setiap zaman, setiap kurun Allah kasih kita ujian. Bagaimana saat itu wabah di Yaman sehingga menghadaplah manusia kepada siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Diberikanlah penyakit penangkal dari penyakit dan wabah pada saat itu dengan bacaan-bacaan. Kata Habib Abdullah bin Haddad, baca ayat kursi, baca akhir surat Baqarah, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, baca la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu disebutlah Ratib Al-Haddad. Hilang virus karena ta'aluk hati manusia pada saat itu kepada Allah, tidak lagi kepada obat. Sekarang juga harus begitu. Imam Syafi'i radhiyallahu an pada zamannya pun sama, wabah, virus, penyakit. Datanglah berbagai fitnah kepada para alim ulama. Imam Syafi'i dipenjara pada saat itu hadirin. Padahal di situ negara yang menggunakan undang-undang Al-Quran. Karena Imam Syafi'i menegakkan kebenaran, tetap saja dipenjara oleh penguasa yang zalim. Apalagi negara Pancasila. Wajar Habib dipenjara, wajar Kiai dipenjara, karena yang menyuarakan kebenaran akan selalu berhadapan dengan kezaliman. Imam Syafi'i baca wiridan sentas sholat. Bo, pengen wiridan Sindak insyaallah sebalen dibaca pada apal, amin. Imam Syafi'i sentase sholat maghrib dodok baca wiridan disebutnya hizib Syafi'i. Pada maghrib tulung balen dibaca sindak baca ta orang. Mudah-mudahan kula sebalen baca kabehan weruh kabehan apal, amin. Sentase sholat maghrib, Allahumma bitala'lu inuri wajhika ihtajabtu wa bisirrika min a'da'i tahassantu ya hamilal arshi ya syadidal batshi ya habisal wahshi ihbisan liman ghalabani ihbisan liman ghalabani ihbisan liman ghalabani kataballahu laglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz tahassantu bi khafiril tilaw bil latifi sunillah wa bi nuri jalalillah min aduwi wa billah min khalqillah wa bi albillah haula wala quwwata illa billah Allahumma asturni bisatrika alladhi satarta bi dzataka fala aynun tarak wa la yadun tasulika ya rabbal alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasantu nafsi bil hayyil qayyum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin adada man shalla alaihi Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin kama amartana bis salati alaihi hamim ain sin qaf fa sayakfikumullahu wa samiul alim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Cintaklah cintak. Elok dibaca. Beke mirang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah hal. Pemuda ngewiride pelet pelet. Wih. Tong, pemuda. Kalau pengen menaklukkan hati wanita, anak kuncinya pengen uroh. Wanita manapun akan taluk dengan dua kunci. Pertama kunci Fortuner, kedua kunci Pajero. Ku baca wiridan itu. Sentase subuh. Di mana ke? Ada bacaan yang kalau kita istiqomah baca doa itu sebelum kita meninggal maka akan diziarahi oleh Nabi Khadir alaihi salam. Amin bo. Telung baren ta salat subuh. Subhana beres wiridan biasa. Subhana man la yashghilhu sya'nun an sya'nin wala samun an sam'in ya man la tuqilul masail. Ya man la yubrimuhu ilhaul mulihin adzikni Allah adzikni Allah adzikni Allah barda'ufika wa halawata ma'rifatika birahmatika ya arhamar. Sinak igumaya elok dibaca baik yang rungu pada innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan hati istiqomah ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah.
masih banyak guru-guru kita dan kori-kori yang akan mengumandangkan ayat suci dan menyampaikan hukum-hukum Allah. Semongko saking Haji Fudoli kurang lebih yuk dihampura. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ahinal Kiram wal Mu'adham Bapak Kiai Haji Ahmad Fudoli yang dari Tangerang yang telah yaitu menyampaikan